Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inas Rahimah, NIM 2303421050. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS literasi digital. Dimana yang pertama, kondisi saat ini pandemi sudah berakhir dan teknologi itu sudah masuk dan bersanding dalam kehidupan manusia dan memunculkan beberapa perubahan pola kehidupan di semua sektor, salah satunya sektor pendidikan. Nah, jika memperhatikan hal tersebut, jelaskan teknologi dalam proses pembelajaran, apa yang dapat dioptimalkan memasuki untuk pembelajaran mahasiswa saat ini, beserta contohnya. Teknologi digital saat ini tidak hanya tentang kontribusi fisik teknologi saja sebagai alat bantu pembelajaran mahasiswa atau learning tools, melainkan konsep multidimensional sebagaimana yang dikutip dari Pusdatin Kemendikbud, dan Kemendikbud mengambil dari Association for Educational Communication and Technology, di mana teknologi pendidikan adalah studi dan praktik etis dalam upaya memfasilitasi belajar serta meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, mengelola proses dan sumber teknologi yang tepat. Jadi salah satu dampak pandemi adalah tentang ketimpangan akses pendidikan yang berkualitas yang semakin lebar. Bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran, ya sebut saja sebagai e-learning misalnya, sebenarnya merupakan representasi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan pelajaran. Jadi dampak pandemi saat ini menurut saya membawa sebuah keberuntungan bukan, tapi sebuah kebermanfaatan dan sebuah perkembangan di mana sekarang ini ya eranya era digital. Di sektor pendidikan tidak hanya teknologi sebagai alat bantu, akan tetapi dapat membantu seorang guru untuk melihat dan mengelola proses hasil pembelajaran mahasiswa, serta mahasiswa pun juga dapat mengakses pembelajaran agar lebih mudah. Contohnya e-learning yang terdapat di Universitas Negeri Semarang, yaitu ELENA. Itu mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran yang telah diberikan oleh dosen melalui ELENA, tidak perlu mengechat ke dosen untuk meminta sebuah file PDF, entah PDF atau PPT, kurang lebih begitu. Terus yang kedua, saat ini juga mahasiswa lebih mudah juga untuk mencari referensi atau jurnal untuk mengerjakan sebuah tugas yang sudah diberikan dosen. Jadi tidak hanya itu juga dapat memudahkan dosen atau guru dan lain sebagainya, juga memudahkan mahasiswa untuk mencari sebuah materi apa yang telah disampaikan oleh dosen, namun di luar materi dosen, ya entah itu nyari jurnal yang memang buat tugas atau jurnal untuk sebuah mengikuti lomba karya ilmiah dan lain-lain sebagainya. Itu dapat memudahkan mahasiswa dan juga ya memudahkan dosen juga, kurang lebih begitu. Lalu menurut saya juga sekarang sekarang ini juga ada terdapat ChatGPT, di mana semua orang bisa dapat mengaksesnya, entah itu untuk menanya suatu pelajaran atau lain sebagainya. Namun di sisi lain dari ChatGPT itu kita jadi membuat mahasiswa atau peserta didik tuh malas untuk mencari jawaban
referensi yang lebih jelas kayak seperti di dalam buku, jurnal atau lain sebagainya, kurang lebih gitu. Dan pertanyaan yang kedua, berbicara tentang Internet of Things dan Big Data, ceritakanlah satu contoh kegiatan yang memanfaatkan Internet of Things dan Big Data yang ada di Universitas Negeri Semarang, mulai dari manfaatnya, kelebihan, kekurangan, serta pengembangan apa yang bisa dilakukan ke depan. Oke. Dari yang saya ketahui tentang Internet of Things dan Big Data di Universitas Negeri Semarang, contohnya itu kayak lampu pintar. Nah, itu tuh terkadang kalau misalnya saya lihat di UNES udah mulai maghrib, itu lampu pintar itu tuh akan menyala sendiri. Nah, ketika dia udah mulai menjelang gelap gitu. Terus saya juga melihat di fakultas tuh ada penyiraman tanaman pintar, dimana kalau misalnya udah jadwalnya kayak pagi jam 7 pagi gitu, nah itu otomatis teknologi penyiraman tanaman pintar itu akan menyiram air ke tanamannya, dan ya udah diatur gitu jadwalnya di entah jam 7 pagi, mungkin kalau misalnya sore jam 5 sore. Terus yang kedua itu ada e-learning atau ELENA, di mana si mahasiswa dapat mengakses sebuah materi yang sudah diberikan oleh dosen, dan juga kuis atau soal yang akan dikerjakan oleh mereka, di mana dosen ketika memberikan sebuah kuis atau soal, entah itu TS atau soal apa itu tugas gitu. Nah, dosen akan memasukkan melewati e-learning, sehingga dosen pun juga bisa memantau siapa saja mahasiswa yang tidak mengerjakan kuis atau siapa saja mahasiswa yang telat mengumpulkan tugas dan siapa yang mengumpulkan tepat waktu, itu sudah tertera di e-learning. Terus yang kedua Sikadu. Nah, Sikadu di sini juga bisa dimanfaatkan oleh Internet of Things dan Big Data, di mana mahasiswa UNES dapat mengakses jadwal kuliah mereka, dan apa yang ada di dalam Sikadu ketika kita membuat ingin membuat sebuah transkrip nilai, itu bisa download di dalam itu, dan kita tinggal mengeprintnya dan juga meminta tanda tangan ke dekanat. Akan tetapi dari manfaat itu memang membuat mahasiswa UNES lebih mudah mengaksesnya, dan apalagi penyiraman tanaman itu tidak perlu karyawan harus semuanya gitu menyiram tanamannya, kan juga tanaman UNES itu luas ya, dan nggak bisa satu orang buat menyiram. Terus dengan ada teknologi itu juga ya memudahkan pegawainya dan juga lampu ya begitu. Kelebihannya apa? Ya kelebihannya itu tadi, dari hal itu ya memudahkan mahasiswa UNES, memudahkan pegawai UNES, dan juga ya kalaupun memang ada dosen UNES yang tidak bisa masuk atau halangan dan bisa memberikan sebuah materi di dalam e-learning dan bahan ajarnya yang di dalam Sikadu. Terus kekurangannya apa? Terkadang kalau di dalam e-learning itu ada terjadi error atau bug, dimana kalau misalnya mahasiswa UNES rame mengakses e-learning atau ELENA atau Sikadu, itu prosesnya tuh akan lama gitu, dan bakal juga nggak bisa mengakses apapun gitu, dan itu butuh waktu berjam-jam untuk masuki dan harus melihat terus menerus gitu ke dalam website itu. Dan pengembangan apa yang bisa dilakukan ke depannya, ya mungkin lebih banyak lagi sih teknologinya di masing-masing fakultas, karena menurut saya
pemerataan untuk Internet of Things dan Big Data di dalam Universitas Negeri Semarang masih susah. Terutama ini juga apalagi kalau kita meminta sebuah surat dan ternyata minta suratnya juga itu harus tanda tangan, ya harus minta ke dekanat, dan saya itu termasuk yang menurut saya itu agak sulit ya apalagi harus butuh cap juga dari masnya, tapi memang mungkin seperti itu. Tapi bisa jadi kan kalau misalnya lebih dari, kenapa dari si kadu aja gitu, itu lebih mudah aja sih. Mungkin pengembangannya lebih kepada itu, dan juga mungkin teknologinya bisa ditambahkan lagi. Menjawab pertanyaan yang ketiga, mencermati pengertian literasi digital. Jika saya ditunjuk sebagai pengambil kebijakan setingkat menteri, apa yang dilakukan saya agar kebebasan publik dalam berbicara via media sosial elektronik agar tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Oke, bagaimana caranya? Ya, yang pertama saya akan memberikan sebuah pembinaan atau sosialisasi tentang digitalisasi serta bagaimana penggunaan yang baik dan benar. Nah, tidak hanya kepada peserta didik atau mahasiswa atau ya kaum muda, namun juga memberikan sebuah sosialisasi kepada orang tua atau guru atau entah yang siapapun itu agar lebih bijak gitu dalam memakai elektronik atau handphone atau hal lain sebagainya. Terus yang kedua, apabila ada hal yang melanggar hukum seperti konten yang tidak senonoh atau sebuah video atau komentar ujaran kebencian berisi kata-kata yang kasar, maka akan di take down gitu, lebih kayak misalnya ya entah itu tidak pantas dilihat oleh anak kecil, maka video itu ya lebih baik take down gitu sama pihak yang lebih tinggi. Nah, terus yang ketiga, bila mana memang di dalam suatu video itu terdapat kontroversi, ya mungkin kebebasan untuk berpendapat atau berkomentar sih boleh-boleh saja. Tetapi saya juga akan memberikan sebuah pembinaan bagaimana berkomentar dengan baik dan elegan agar tidak lebih kasarnya sih kayak mengotori sebuah isi komentar gitu. Kalaupun emang komentar yang bijak dengan menggunakan kata-kata yang baik serta diberi solusi dari dia sendiri jika dia memang memberikan sebuah komentar. Kurang lebih seperti itu.